Ketika seorang siswa yang meraih peringkat teratas dalam ujian masuk perguruan tinggi ditanya tentang rahasia keberhasilannya, ia menjawab, "Saya belajar dengan sungguh-sungguh, fokus pada buku pelajaran, mengulang dan meninjau kembali materi yang telah dipelajari." Banyak orang mungkin menanggapi dengan sinis, "Siapa yang tidak tahu itu?" atau merasa bahwa jawaban itu terlalu sederhana. Namun, kenyataannya, jika seseorang benar-benar tekun melakukan hal-hal dasar tersebut, meskipun ia tidak selalu menjadi yang terbaik di kelas, nilainya dapat meningkat dan ia bisa mencapai tujuan yang diinginkannya. Hal ini mirip dengan orang yang berhasil menurunkan berat badan yang berkata, "Makanlah lebih sedikit dan berolahraga dengan teratur." Banyak orang mengetahui hal ini, tetapi tidak sedikit yang justru mencari jalan pintas, misalnya melalui pil atau metode instan lainnya, tanpa benar-benar menjalankannya. Demikian pula dalam kehidupan iman, bagi orang Kristen perintah untuk saling mengasihi adalah sesuatu yang sudah sangat kita kenal, tetapi seringkali justru paling sulit kita praktikkan. Setelah Yesus Iskariot pergi meninggalkan perjamuan itu, Yesus berkata, "Sekarang Anak Manusia dimuliakan dan Allah dimuliakan di dalam Dia." Ia juga memberitahukan bahwa ia akan pergi ke tempat yang tidak dapat segera diikuti oleh murid-muridnya. Dalam kesempatan itu, Yesus memberikan kepada mereka suatu perintah yang baru, supaya kamu saling mengasihi, sama seperti Aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Ia menambahkan, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Namun Petrus dengan penuh semangat berkata bahwa ia akan mengikuti Yesus kemanapun ia pergi dan bahkan bersedia menyerahkan nyawanya baginya. Mendengar itu, Yesus berkata kepadanya bahwa sebelum ayam berkokok pada malam itu, Petrus justru akan menyangkal mengenal Dia sampai 3 kali. Yesus menyatakan melalui penderitaan dan kematiannya, Anak Manusia dimuliakan dan Allah pun dimuliakan di dalam Dia. Kemuliaan itu dinyatakan melalui kasih yang rela berkorban bagi manusia. Karena itu, Yesus memberikan kepada murid-muridnya perintah yang baru untuk saling mengasihi. Dalam Yohanes pasal 15 ayat 12-13, ia berkata, "Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti Aku telah mengasihi kamu." Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kasih yang diajarkan Yesus adalah kasih yang rela berkorban, bahkan sampai menyerahkan nyawa. Melalui kasih seperti itulah dunia mengenal siapa murid-murid Kristus yang sejati. Ketika Petrus berkata bahwa ia siap menyerahkan nyawanya bagi Yesus, sebenarnya ia baru memahami sebagian dari makna kasih itu. Ia mengasihi Yesus dengan tulus, tetapi ia belum memiliki kekuatan untuk menghidupi kasih yang rela berkorban. Karena itu, Yesus berkata bahwa Petrus akan menyangkal Dia. Dalam Yohanes pasal 13 ayat 1 disebutkan bahwa Yesus mengasihi murid-muridnya sampai kepada kesudahan. Dan kasih itu mencapai puncaknya ketika ia menyerahkan nyawanya di kayu salib. Sebaliknya, para murid yang belum siap justru tercerai-berai ketika Yesus ditangkap.
Taruhlah setelah Roh Kudus dicurahkan ke atas mereka, para murid memiliki keberanian untuk menghidupi kasih yang berkorban itu, bahkan sampai menyerahkan hidup mereka demi Injil. Demikian pula dengan kita mengetahui perintah kasih itu, tetapi seringkali kita masih lemah untuk melaksanakannya sepenuhnya. Karena itu, kita memerlukan pertolongan Roh Kudus supaya hati kita dibentuk dan dipersiapkan untuk hidup dalam kasih yang sejati. Kasih yang rela berkorban ketika Tuhan memanggil kita untuk melakukannya. Inilah kehidupan orang Kristen.